Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina amma ba'd. Nah, kita sekarang sudah di surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah sebelumnya adalah surah Al-A'la, di mana kedua surah ini sering sekali dibaca oleh Rasulullah SAW di saat salat Jumat, salat Idul Fitri, salat Idul Adha, yang menceritakan di dalamnya sebagian kondisi penduduk neraka dan penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala memulai surah Al-Ghasyiyah ini dengan pertanyaan, yaitu hal ataka hadisul ghasyiyah. Apakah telah datang kepadamu berita atau cerita tentang Al-Ghasyiyah? Ulama tafsir berselisih tentang makna Al-Ghasyiyah ini. Ada yang mengatakan bahwa Ghasyiyah adalah salah satu nama neraka. Sebagaimana kita neraka banyak sekali namanya, ada Jahim, ada Nar, ada Jahannam, ada juga Ghasyiyah. Apa maknanya Ghasyiyah ini? Ghasyiyah ini adalah meliputi, siksaannya itu meliputi seluruh anggota tubuh. Kalau dibakar bukan bagian kaki saja, bukan bagian wajah saja, tapi seluruhnya meliputi apa? Siksaannya. Ini makna pertama. Makna yang kedua adalah Ghasyiyah, yaitu nama dari nama-nama hari akhirat. Sebagaimana kita pernah sebutkan di surah-surah sebelumnya, ada At-Tammah, ada As-Sakhah, ada Al-Qari'ah, ada Al-Ghasyiyah, ada Al-Haqqah. Nama-nama ini menjelaskan keadaan ketika terjadi hari kiamat. Jadi Al-Ghasyiyah ini sama persis dengan At-Tammah. Apa itu maknanya, Pak? Maknanya adalah huru-hara atau musibah atau bencana pada hari kiamat itu menyeluruh. Semua mengenai permukaan bumi. Tidak ada satupun yang tersisa. Kalau sekarang kalau terjadi tsunami di daerah tertentu, di daerah sini enggak. Kalau di daerah sana kena gempa, daerah yang lain enggak. Paham? Ketika terjadi hari kiamat semuanya menyeluruh. Ketika terjadi zalzalah atau gempa bumi semuanya kena. Ketika terjadi tsunami semuanya kena. Sehingga musibahnya, bencananya Ghasyiyah, taksya, menyeluruh. Nah, keadaan manusia pada waktu itu yang ditegakkan hari kiamat, di mana disebutkan oleh Rasulullah bahwa tidaklah ditegakkan hari kiamat kecuali yang tersisa itu adalah syirarul nas, seburuk-buruk manusia. Tidak ada lagi yang sholat, tidak ada lagi yang ibadah, tidak ada lagi yang azan, tidak ada yang baca Al-Quran. Semuanya apa? Syiraru an-nas, seburuk-buruk manusia. Nah, wajah-wajah pada waktu itu wujuhu yawma idzin khasyiyah. Wajah-wajah ini perwakilan ya dari anggota tubuh, di mana wajah-wajah manusia pada waktu itu khasyiyah, penuh dengan ketakutan. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah ini ulama tafsir juga berselisih tentang penafsirannya. Ada yang mengatakan bahwa amilatun orang-orang kafir bekerja keras di muka bumi ini, berusaha, tapi itu semua nanti sia-sia di akhirat. Perbuatan baiknya, harta yang dia kumpulkan, anak yang dia miliki, semua tidak ada gunanya. Lelah-lelah dia bekerja, tapi semuanya sia-sia. Ini bagi orang kafir
musyrik atau istilahnya apa? Non-muslim. Demikian juga ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu Pak bekerja merayakan, masya Allah, ngumpulin uang sampai sampai zikir, sampai mabuk, la ilaha illallah, sampai teler dia nih. Tapi itu semua sia-sia. Kenapa? Karena tidak ada tuntunannya. Jadi dia bekerja keras melakukan ibadah, tapi tidak didasari oleh tuntunan Rasulullah, maka sia-sia. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami yang tidak ada contohnya, maka itu semua tertolak. Sia-sia dan tidak membuahkan apa-apa kecuali dosa. Ini penafsiran yang pertama, bahwa orang kafir, ahlul bid'ah, perbuatan mereka susah payah di bumi ini, di dunia ini, di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Penafsiran yang kedua, amilatun nasibah, yaitu orang-orang kafir tak kala disiksa di dalam neraka, mereka ini dibuat susah lagi, bukan hanya disiksa saja, tapi dibuat susah. Dia disuruh tarik rantai yang besar gitu, disuruh manjat bukit atau gunung. Tak kala mereka sentuhkan tangannya di bukit tersebut, meleleh tangan-tangannya ini. Disuruh setiap hari bekerja yang melelahkan bagi mereka. Jadi siksaannya bukan bukan dibakar tapi siksaannya dibuat bekerja keras, dan itu yang paling berat adalah fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah siksaan, tidaklah kami menambah kecuali siksaan yang lebih berat lagi. Akhirnya Akhirnya mereka minta kepada penjaga neraka Malik, ya Malik liyaqdi lana rabbak. Kata Malik, innakum makisun. Wahai Malik, mohonkan kepada Rabbmu agar mematikan saja kami. Sudah enggak sanggup. Mati untuk apa? Untuk istirahat. Tapi ternyata kata Malik, innakum makisun. Kalian tidak akan merasakan mati, akan terus seperti itu kondisinya. Tasla naron hamiyah, mereka masuk ke dalam neraka hamiyah yang menyala-nyala, yang sudah disiapkan dibakar, dipanaskan beribu-ribu tahun. Kalau dibandingkan api yang ada di dunia ini 69 kali lipat panasnya. Sangat panas sekali. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam neraka, kemudian ditutup rapat-rapat sehingga mereka tidak bisa keluar dari neraka jahanam. Tusqa min ainin aniyah, mereka diberikan minum dari mata air yang sangat panas. Kenapa Karena mereka kehausan. Kehausan disebabkan karena sudah lama menunggu di padang mahsyar, dihisab di padang mahsyar, kemudian dimasukkan lagi ke dalam neraka. Sehingga mereka kehausan. Mereka minta minum, lantas dikasih air yang sangat panas, yang disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Wa iyastagitsu yughasu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Mereka minta minum, lantas diberikan minum, tapi panas air minuman itu seperti besi yang meleleh. Bapak tahu kalau besi dipanaskan itu meleleh, begitulah kondisi air yang diberikan. Nah, apabila mereka minum, belum masuk ke tenggorokan, itu sudah membakar wajahnya, membuat wajahnya meleleh. Saking saking panasnya. Air yang dipanaskan saja kita nggak sanggup merasa, mendekatinya saja kita nggak sanggup. Ketika kita minum itu membakar membakar lidah kita. Nah, ketika sampai di di lambungnya, masuk di usus-ususnya, maka disebutkan lagi di surah Muhammad, wasuku ma'an hamimam faqatta'a am'a'ahum.
Diberikan minum dari air yang panas yang menyebabkan usus mereka putus-putus. Masih di wajah, membuat wajah meleleh sampai ke lambung, ke usus. Ini menghancurkan apa? Lambung dan memutus usus-usus. Kenapa mereka tidak bisa menolak, Pak? Enggak, udah saya enggak mau minum, ini panas betul. Enggak, mereka harus minum karena mereka sudah minta. Meskipun itu sakit, menambah penderitaan, tapi mereka harus meminumnya. Sama orang yang sakit, Pak. Di dunia ini kalau ada orang sakit patah tulang kah atau apa gitu harus diamputasi. Meskipun dia harus mengalami sakit lagi, tapi tetap harus menjalani hal tersebut. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka minta makan juga karena mereka mengalami haus dan lapar. Nah, ketika mereka minta makan, maka mereka akan diberikan makan dari apa? Dari dori. Dori ini adalah makanan yang tidak menyenangkan, yang membuat dia nanti memohon kepada Allah agar apa? Agar diwafatkan saja, dimatikan. Nah, ditafsirkan dori di sini adalah pohon yang berduri. Coba gimana gambarannya, Pak? Makan pohon yang berduri. Kita makan biji salak, salak saja langsung dimakan gitu, berduri-duri, atau makan bandeng yang ada duri-durinya, setengah matinya kita minta ampun. Apalagi ini pohon yang berduri. La yusmin wa la yugni min ju'. Ini keadaan makanannya. Kalau makanan di dunia, makin banyak kita makan, kurang olahraga, akhirnya tambah bengkak kan? Kita gendut. Dan menghilangkan apa? Lapar kita. Tapi beda dengan makanan penduduk neraka. Itu tidak membuat mereka gemuk dan tidak membuat mereka kenyang. Jadinya apa, Pak? Jadinya mereka lapar terus. Makin banyak mereka makan, makin lapar terus menerus, sehingga siksaan tidak ada henti-hentinya. Di luar disiksa, apa yang masuk sebagai bahan siksaan juga. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi penduduk neraka yang disiksa di dalam neraka. Apa pelajarannya ini? Pelajarannya bagi mereka yang mengingkari hari kebangkitan, mengingkari hari akhirat, ini benar adanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan. Diturunkan ini sebagai surah Makkiyah, khitabnya kepada orang-orang musyrik yang mereka tidak percaya tentang surga dan neraka, tidak percaya dengan hari kebangkitan, maka mereka akan merasakan semua ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan menjelaskan keadaan penghuni surga. Coba lihat, Pak, ini metode Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan atau memaparkan Al-Qur'an. Ketika menceritakan ayat-ayat ancaman, dia barengi juga dengan ayat-ayat yang memberikan kabar gembira, kenikmatan, agar orang itu, Pak, merasa apa? Merasa ada harapan. Jangan orang itu takut saja terus. Tapi apa? Ada juga harapan, setitik harapan di sana. Bayangan kenikmatan yang akan dia rasakan di saat dia taat. Seorang dai juga sepantasnya seperti ini. Jangan menceritakan neraka saja. Tidak pernah menceritakan kenikmatan surga yang membuat orang itu berangan-angan, termotivasi agar bisa masuk ke dalam surga. Karena manusia itu, Pak, dibekali fujur wa taqwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita semua ada seperti ini. Jadi kalau kita lebih condong kepada fujur, ini tempatnya. Kalau kita lebih condong kepada takwa, ini tempatnya. Menunjukkan bahwa manusia itu punya pilihan. Hidup ini adalah pilihan.
Mau bahagia, mau sengsara, mau neraka, mau surga, terserah lu. Mau milih yang mana? Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan hal ini. Rasul pun menjelaskan, sehingga terserah Anda mau milih hidup yang mana. Karena Anda dibekali akal, dibekali otak untuk mentadaburi, memahami ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah-wajah pada hari itu, pada hari kiamat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, na'imah. Na'imah ini bisa bermakna lembut, bisa bermakna berseri-seri. Di mana Pak, kalau orang-orang yang merasakan kebahagiaan di dunia, meskipun itu ternyata kebahagiaan yang sesaat, nampak wajah yang berseri-seri di wajahnya. Paham? Nah demikian juga penduduk akhirat atau calon-calon penghuni surga, wajahnya nadirah, berseri-seri. Apa sebabnya? Lisa'iha radiyah. Karena usaha yang dia lakukan di dunia ini radiyah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang jadi tujuan utamanya. Apapun yang dia lakukan semua dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sering sekali mengucapkan, Pak, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Yang terpenting itu, kita enggak perlu mencari-cari ridho manusia. Yang terpenting ridho Allah. Kalau kita punya istri, terus istri mau ini, sementara itu bertentangan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita kedepankan ridho Allah. Karena disebutkan di dalam hadis, Pak, bahwa manil tasama ridallahi bisukhtin nas radhiyallahu anhum wa ardahun nas. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia, keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah ridho kepadanya dan membuat manusia ridho kepadanya. Dan barang siapa yang mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah murka kepadanya dan membuat manusia murka juga kepadanya. Gambarannya gimana ini, Pak? Gambarannya banyak sekali. Seperti kemarin musim-musim pencalekan itu, banyak sekali yang mencari perhatian, mencari suara dari rakyat dengan cara apa? Dengan cara kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah murka kepadanya dan membuat manusia juga murka. Fi jannatin aliyah. Jannatil aliyah, di surga yang tinggi. Jadi semua surga itu, Pak, posisinya tinggi, ke atas. Dan yang paling tinggi adalah Firdaus. Kalau posisi neraka itu ke bawah, menurun ke bawah. La tasma'u fiha lagiyah. Penduduk surga tidak ada lagi mereka mendengarkan suara-suara yang bersendau gurau, suara-suara yang sia-sia, percakapan-percakapan yang tidak berguna, bohong, ghibah, enggak ada lagi mereka dengarkan. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia, bohong dan yang lainnya. Semuanya perkataan-perkataan yang bermanfaat. Fiha ainun jariyah. Di dalam surga ada mata air yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah. Di dalamnya juga ada dipan-dipan yang terangkat. Gimana gambarannya nih, Pak? Dipan itu biasanya apa? Di lantai kan? Ini kok terangkat?
Bagaimana penduduk surga bisa naik? Maka bisa saja dipannya diturunkan atau penghuninya naik, terbang ke atas. Karena tidak ada yang sulit, semuanya mudah. Karena kenikmatan surga itu Pak, semuanya diperoleh tanpa ada susah payah. Paham? Beda dengan kondisi kita di dunia Pak. Mau minum saja harus berusaha ngambil sendiri. Padahal sudah ada di meja makan. Mau minum, mau makan, mau ngapa-ngapain, sebelum disiapkan makanan oleh istri di meja makan, itu kita harus pergi lagi ke pasar, ke ini untuk membeli bahan makanan. Untuk mendapatkan uang membeli bahan makanan tadi, kita harus bekerja lagi. Tidak ada satupun kenikmatan di dunia ini yang diperoleh dengan mudah. Semuanya ada usaha. Beda dengan di surga, semuanya apa? Semuanya dengan mudah, tinggal apa yang kita inginkan langsung ada di hadapan kita. Belum lagi ada dayang-dayang, ada pelayan-pelayan yang siap melayani. Jadi makanannya, minumannya semua tidak ada yang memudaratkan. Sebanyak apapun kita konsumsi, sebanyak apapun kita makan, semuanya tidak ada yang sia-sia, bahkan tidak menjadi kotoran, tidak menjadi air kencing, semuanya diserap oleh tubuh kita. Wa akwabum maudu'ah, dan ada juga gelas-gelas yang diletakkan di hadapan kita. Wa namariku masfufah, dan bantal-bantal yang tersusun. Berarti menunjukkan bahwa rumah-rumah penduduk surga itu ada perhiasan, ada hiasan-hiasannya yang semuanya tersusun rapi. Yang sangat menakjubkan Pak, para penghuni surga ini tahu tempatnya di mana, tahu kaplingannya di mana, rumahnya di mana, mereka tahu. Jadi nggak perlu ditunjukkan, mereka langsung datang ke sana. Menunjukkan mereka sudah ada gambaran di dunia. Arrafaha lahum, mereka sudah mengetahuinya. Wazarabiyyu mabsusah, dan permadani-permadani yang terhampar. Yang disebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin, alal araiki yanzurun, mereka duduk di atas dipan sambil melihat. Apa yang dia lihat ini kira-kira Pak? Yang dilihat itu adalah kenikmatan, bidadarinya, kemudian pohon-pohon yang rindang, kenikmatan-kenikmatan. Sekaligus mereka juga bisa melihat penduduk neraka yang sedang disiksa. Agar apa Pak? Agar mereka bisa mensyukuri nikmat di saat dia berada di surga. Gimana gambarannya? Iya, di dunia saja bisa kita contohkan. Coba bayangkan, kita bisa duduk di sini melihat kondisi ada di Jakarta, orang-orang di Jakarta, di Papua, di mana-mana kita bisa lihat. Dengan apa? Dengan cukup melihat layar TV mungkin, atau YouTube, atau yang lainnya. Penduduk surga juga seperti itu. Bisa melihat penduduk neraka disiksa dan yang lainnya. Nah, ini sedikit kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang musyrik untuk mentadabburi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya Pak, pasti ayat setelahnya nanti ini ada kaitannya dengan sebelumnya. Apa itu? Yang pertama adalah afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana onta diciptakan? Apa kaitannya ini? Orang-orang musyrik, orang-orang Arab kan taunya kendaraan mereka onta Pak ya, kuda, keledai.
bigol. Ini mereka ketahui. Nah, tak kala mereka diceritakan tentang surga bahwa ranjang-ranjang yang terangkat, mereka akan berpikir bagaimana menaikinya. Paham? Nah, disuruh memperhatikan onta karena di penciptaan onta itu ada suatu hal yang menakjubkan. Di antaranya, Pak, onta itu kalau mau ditunggangin dia membungkukkan dirinya. Paham? Mau dinaikin itu dia turunkan badannya. Setelah itu dia naik lagi. Ini sama halnya apa? Seranjang-ranjang yang terangkat itu bisa turun lagi. Agar apa? Agar penghuninya bisa naik. Paham? Ini kesesuaiannya. Paham? Beda dengan kuda atau keledai. Bapak harus naik sendiri. Nggak ada turun dulu kuda, saya mau naik ini. Nggak ada. Bapak harus naik manjat. Ini hal yang menakjubkan dari onta. Yang lain, onta ini, Pak, punya stok makanan dan minuman di dalam dirinya. Sehingga kalaupun berjalan beratus-ratus kilo nggak makan nggak minum, onta ini masih kuat. Kalau dia dapat sumber air, dia minum banyak sekali sampai beratus-ratus liter. Dia tampung, dijadikan stok. Demikian juga di punuknya itu ada stok makanan. Ketika dia lapar bisa mencairkan yang di situ, kemudian dia jadikan bahan energi. Dan kemudian yang menakjubkan lagi dari onta, dia punya mata itu bisa tembus pandang. Kalau sekiranya kelopak matanya ini menutup karena badai debu dan yang lainnya, onta ini tetap bisa jalan, Pak. Tetap bisa melihat ke depan. Meskipun matanya tertutup. Karena ada debu. Kalau kita kan nggak bisa ya, paling meraba-raba sudah. Ini onta bisa. Di antara hal yang menakjubkan lagi dari onta adalah sifat penyayang dan pendendamnya. Paham? Kalau si pemilik onta ini atau si petani onta ini menyayangi onta tersebut, onta ini juga jadi sayang. Gampang menurut dan yang lainnya. Tapi ketika Anda suka menyakiti dia, maka dia dendamnya luar biasa. Ada pernah diceritakan, dia pernah menyakiti ontanya. Dia tahu bahwa onta ini pasti akan balas dendam ini. Akhirnya dia buat kemah-kemah, dia buat boneka, dia seakan-akan dia sedang berbaring di dalam kemah tersebut. Kemudian dia awasi, dia intip, pasti onta ini datang malam-malam ini. Akhirnya benar, onta itu datang masuk ke dalam kemah, kemudian dia dudukin, kemudian gilir habis-habisan, dia sangka tuannya di dalam situ. Setelah itu onta itu keluar lalu bertemu lagi di tuannya, saya di sini masih hidup. Ternyata kecele ontanya. Yang dia bunuh itu bukan tuannya tapi boneka. Banyak kejadian di Arab Saudi itu, Pak, di mana sebagian pemilik onta dibantai, dibunuh sama ontanya sendiri. Karena sifat dendamnya itu. Nah, orang yang suka makan daging onta juga akan terpengaruh sifat ini. Sebagaimana orang-orang Cina atau orang-orang Kristen yang suka makan babi terpengaruh juga dengan sifat-sifat babi yang ada pada babi tersebut. Apa sifatnya, Pak? Suka membiarkan jantan yang lain menggauli betinanya. Bahkan dipanggil, ini ada betina saya. Senang kalau sekiranya betinanya, pasangannya ini digauli sama jantan yang lain. Beda dengan ayam kan? Kalau ayam dekat air sedikit langsung dia terbang, dia Ini kalau ayam kampung. Tapi kalau ayam blower enggak, tidur aja kerjanya kan. Karena dikompres dia dinyalain terus lampu biar dia makan terus, akhirnya lemas, ya bisa beraktivitas. Beda dengan ayam kampung. Nah, di antara kehebatan onta lagi, Pak, apa yang ada pada onta ini bisa dimanfaatkan manusia. Dagingnya, susunya, kencingnya. Beda dengan sapi, kambing,
kuda dan yang lainnya bisa dimanfaatkan mungkin hanya susunya dan dagingnya. Tapi kalau onta susunya bisa kencingnya bisa jadi obat. Kalau lagi umroh silakan Pak beli kencing onta, ada di sana dijual. Karena memang ada kandungan obat di dalamnya. Ada seorang yang sakit gitu datang kepada Rasulullah minta solusi. Akhirnya Rasulullah menyarankan pergi ke kandang onta saya, kamu minum susunya dan air kencingnya. Pergilah dia ke sana beberapa hari minum air susu dan air kencing, sembuh. Tapi setelah itu dia membunuh penjaga onta Rasulullah sekaligus membawa lari onta Rasulullah. Di siang harinya ketahuan, disuruh kejar, dapat. Kemudian dipotong tangannya sebelah, kakinya juga sebelah, berselisih gitu. Dicongkel matanya, ditaruh di gurun pasir, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum sampai mati. Menunjukkan bahwa air kencing onta adalah obat, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit dalam. Mungkin Pak Wahyu nanti bisa coba. Ada dijual ya, 10 real mungkin atau 15 real. Iya. Tapi minta ampun pesingnya kan. Nah, jadi di antara kelebihan onta lagi Pak, dia sanggup memikul beban yang banyak di atas punggungnya, dan bisa menembus daratan beratus-ratus kilo. Istilah onta ini digelari dengan Safinatul Bahar, Safinatu Al-Bar, perahunya daratan. Dia bisa ke sana kemari membawa beban berat, menembus gurun pasir, dan memang sudah di setel oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuku-kukunya ini bisa berjalan meskipun kondisi yang sangat ekstrim ya di gurun pasir. Kemudian yang kedua, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan hendaknya mentadaburi langit, bagaimana dia diangkat, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tinggi tanpa tiang, tanpa penyangga sedikit pun. Tapi bisa bisa tegak. Kalau secara akal kita Pak, nggak mungkin benda itu bisa berdiri dengan kokoh tanpa ada yang menopang, tanpa ada yang menyangganya. Nggak mungkin kan secara akal kita. Coba bayangkan Pak, kita hilangkan ini tiang-tiang masjid, dinding-dindingnya juga nggak ada, kita hilangkan. Kira-kira yang di atas ini bisa nggak? Bisa tetap berdiri nggak? Nggak bisa, pasti akan rubuh. Nah, sementara langit itu adalah syai'un mahsus, sesuatu yang bisa disentuh, bukan hanya kumpulan-kumpulan awan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Kenapa juga mereka tidak memperhatikan gunung, bagaimana dia dipancangkan, ditegakkan untuk menahan agar bumi kurang goncangannya, karena dia adalah pasak bumi. Wa ilal arudi kaifa sutihat. Demikian juga hendaknya memperhatikan bumi, bagaimana ia dihamparkan selayaknya karpet. Karpet itu dihamparkan. Ketika nanti tanah yang ditempati karpet itu tidak rata, karpet juga akan tidak rata, akan menyesuaikan. Begitulah kondisi bumi. Fadzakir innama anta mudzakir. Berikanlah peringatan. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanya mudzakir. Ini pelajaran yang besar kepada Nabi Muhammad dan dai-dai atau syekh-syekh. Mereka itu hanya mudzakir, memberikan peringatan. Tidak boleh mereka memaksa manusia agar masuk ke dalam Islam, agar mengikuti ajakan mereka.
Nampak? Kenapa? Karena hidayah itu di tangan Allah. Orang mau masuk ke dalam Islam, mau mengikuti ajaran yang kita sampaikan, itu semua di tangan Allah. Mau berbusa mulut kita nyampaikan, kok kamu nggak sadar-sadar ya? Iya, memang bukan tugas kita menyadarkan orang. Kita hanya bisa memberikan nasihat, mengingatkan, memberikan anjuran. Kalau dia mau ikut, itu hidayatullah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Coba lihat. Allah tidak memberikan hak ini kepada Muhammad dan yang lainnya. Apa itu? Merubah seseorang, memaksa seseorang masuk ke dalam Islam. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Kecuali orang yang berpaling dan kufur. Ini dikenal dengan apa? Istisna munqati. Pengecualian yang terputus, yang tidak ada kaitannya dengan sebelumnya. Ini sering Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dengan seperti ini. Contoh, tak kala memerintahkan malaikat bersujud kepada Adam alaihi salam, maka Allah sebutkan fasajadal malaikatu kulluhum illa iblis. Seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Paham? Sementara iblis ini bukan bagian dari malaikat. Kok dikecualikan? Ini namanya apa? Pengecualian yang terputus. Tidak ada kaitan dengan sebelumnya. Nah, orang-orang yang berpaling lagi kafir, maka mereka akan diazab oleh Allah dengan azab yang besar di dunia maupun di akhirat. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian kami pula lah yang menghisab mereka. Tentunya mereka ini tidak lagi dihisab di akhirat kelak. Kenapa? Karena la hasanati lahum. Mereka tidak ada kebaikan sedikit pun. Orang-orang kafir itu, Pak, tidak ada kebaikan. Meskipun mereka di dunia ini rajin nyumbang, rajin bangun pondok pesantren, rajin bantu-bantu masjid, bantu anak yatim, semua itu tidak dianggap kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka surah Al-Ghasyiyah ini memberikan gambaran kepada kita bahwa siapapun kita, apapun kondisi kita, maka akan merasakan imma kenikmatan surga atau kita singgah disiksa dulu di dalam neraka jahanam. Karena maksiat dan kesalahan yang kita lakukan semasa di dunia ini. Ada yang mau ditanyakan, Pak, dari surah yang kita bahas ini? Apa? Tentang apa? Surga. Iya. Iya. Iya, surganya sama. Nggak ada surga untuk jin, nggak ada surga untuk manusia. Alamnya sama, Pak. Kita dengan jin itu alamnya sama. Paham? Cuman jin itu tidak bisa kita lihat. Paham? Dia bisa melihat kita nggak bisa melihat dia. Itu merupakan kenikmatan bagi kita, Pak. Paham? Coba seandainya kita bisa melihat jin. Baru keluar wudhu di sana, ada lagi gentaya gantung-gantung di sana. Stresnya kita minta ampun kan?
baru ada naik motor kok ada jalan-jalan lagi nih. Tapi alhamdulillah kita nggak bisa melihatnya. Itu yang dimaksud apa? Alamnya berbeda, kita nggak bisa melihatnya. Kita tetap sama di dunia. Mereka di dunia, kita juga di dunia. Paham Pak? Itu yang dimaksud apa? Alam berbeda, kita nggak bisa melihat mereka. Makanan mereka beda dengan makanan kita. Keadaan mereka beda dengan keadaan kita. Cuma nabinya sama. Kitab sucinya juga sama. Paham? Kitab sucinya sama. Nah surga dan nerakanya sama. Karena Allah dan Rasulnya nggak pernah membeda-bedakan. Surga untuk jin dan neraka untuk jin. Nah pertanyaan lain Pak ada? Nah kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.